Untuk apa? Anda bajingan melewatkan kesempatan besar. Tentu saja saya di sini untuk membantu Anda merebut kesempatan. Qin Yichan sangat marah sehingga otaknya sesak. Di pengadilan 3000 dao, bahkan jika tidak ada peluang, banyak pembudidaya mencoba yang terbaik untuk menciptakan peluang. Bahkan ada kepercayaan bahwa seseorang dapat menaklukkan langit. Tetapi di dunia ini, pemborosan ini sangat menghina. Duduk dan menonton peluang berlalu di tangan mereka. Ini adalah sesuatu yang Qin Yichan tidak bisa mengerti. Qin Yichan hampir dengan keras memarahi pria gemuk itu dengan kerahnya. Katakan padaku, apakah kamu ingin dikagumi oleh ribuan orang? Apakah kamu ingin duduk di dunia? Labu pinggul pria gemuk itu jatuh ke tanah dengan ketakutan, menatap Qin Yichan dengan ngeri di wajahnya. Pahlawan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kepanikan dan kehilangan ini membuat Qin Yichan terkejut. Melirik termos pinggul yang jatuh di tanah. Seolah memikirkan sesuatu, pria gemuk itu dengan cepat mengulurkan tangan untuk menstabilkan termos. Saya hanya ingin mengirimkannya ke bibir saya. Tekanan di lehernya tiba-tiba menghantam, dan pria gemuk itu dengan cepat menatap Qin Yichan dengan senyum menyanjung, dan menyerahkan termos itu. Tolong, ini anggur terbaik di lingkungan ini. Melihat penampilan pria gemuk itu, Qin Yichan sangat marah sehingga dia tidak bisa menekannya apapun yang terjadi. Dia memukul wajah pria gemuk itu dengan pukulan keras. Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin dikagumi oleh ribuan orang? Apakah kamu ingin menjadi tak terkalahkan di dunia? Ledakan. Dengan pukulan, wajah pria gemuk itu tiba-tiba membiru. Membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di wajah pria gemuk itu, keluhan tertulis di mana-mana. Aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak tahu apa-apa. Cahaya dingin melintas di mata Qin Yichan. Suara agung itu menyerupai guntur dan mengguncang seluruh desa. Aku bertanya apakah kamu ingin menggantikan dewa utama Zeus? Zeus. Tuhan. Saya hanya ikan sampah yang kecanduan minum. Bagaimana ambisi seperti itu pernah terjadi? Pria gemuk itu tidak berani menerima konspirasi kejahatan melawan Olympus. Kedua tangan diangkat untuk menutupi wajahnya, dan mulutnya gemetar. Saya tidak berani. Tidak peduli seberapa berani saya tidak berani memukul ide Tuhan. Wajah Qin Yichan tenggelam, dan dia menatap pria gemuk itu dengan lurus. Setiap kata tampaknya dipaksa keluar dari mulut. Kamu, pada akhirnya, apakah kamu mau? Melihat tatapan kanibalisme Qin Yichan, pria gendut itu tiba-tiba terbujuk. Buka mulutmu, ingin alasan. Tapi begitu dia melihat tinju Qin Yichan yang terangkat, kata-kata yang keluar dari mulutnya ditelan lagi. Dia menyangkal bahwa dia dipukuli sebelumnya. Ini, bagaimana Anda ingin menjawab? Fatih tampak sedih, melihat tinju Qin Yichan memukul lagi. Pria gemuk itu meratap ketakutan. Pahlawan, tuanmu, Tuhan. Aku bersumpah aku tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Sudut mata Qin Yichan berkedut. Orang-orang ini juga tidak tahu bagaimana menilai situasi. Tinju itu tiba-tiba berhenti di wajah pria gemuk itu, dan kemudian perlahan terangkat. Aku akan bertanya lagi padamu, dan jika jawabannya salah, aku akan membunuhmu. Ekspresi dingin itu bahkan lebih menakutkan daripada ekspresi marah sebelumnya. Saat Qin Yichan mengangkat tinjunya perlahan, rasa dingin menyebar dari lubuk hati Fatih. Aku. Tuanku, biarkan aku memikirkannya. Jangan. Katakan jika Anda ingin mengatakan sesuatu. Dewasa. Melihat ledakan tekad di tinjunya secara bertahap datang, pria gemuk itu sudah berkeringat deras, giginya gemeretak. Tangannya bergoyang-goyang seperti kejang. Ini kamu, kesempatan terakhir. Setelah berbicara dengan ringan, kekuatan Qin Yichan berangsur-angsur terkumpul. Melihat tinjunya tertutup, lengan Qin Yichan terangkat tinggi, dan otot-otot yang terbuka di borgolnya tegang. Bintang-bintang berkumpul di tangan. Ada dengungan di kepala pria gemuk itu. Lampu suci. Pria gemuk itu tiba-tiba terbangun di kepalanya, dan sedetik sebelum tinjunya hendak mengenai kepalanya, dia mengeluarkan raungan keras. Menurut saya, tinju Qin Yichan berhenti setengah inci di depan pria gemuk itu, dan angin tinjunya membuatnya tidak bisa membuka matanya. Siapa yang membuat masalah di desa? Dengan raungan, penduduk desa masuk ke kamar pria gemuk itu. Memegang pisau baja di tangan mereka, satu persatu menatap Qin Yichan dengan tatapan buruk. Qin Yichan mengabaikan orang-orang ini, hanya berdiri diam dan menjangkau pria gemuk di tanah. Bangun, orang-orang dengan ambisi tidak boleh berbaring di tanah. Pria gemuk itu mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Yichan dengan wajah acuh tak acuh, dan mengulurkan tangannya dengan gemetar. Saat dia digenggam oleh Qin Yichan di tangannya, dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Sampai Qin Yichan menariknya dari tanah dan menepuk tanah di belakangnya. Dan kemudian mundur 2 langkah, dan pria gemuk itu benar-benar lega. Qin Yichan berbalik untuk melihat penduduk desa muda yang hadir. Aku mengerti maksudmu, dan aku akan membantumu mengalahkan kuil, merebut medan bintang ini, dan memperluas kekuatan iblis. Tentu saja, setelah ini, saya akan memperkenalkan Anda kepada Lord Devil. Pada saat itu,
Anda akan berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Pilih matahari dan bulan dengan bintang-bintang di tanganmu. Ganggu alam semesta dan menari. Mengikuti kata-kata kegembiraan Qin Yichen, penduduk desa ini tidak bersorak, tetapi tampak diam. Sudut mata Qin Yichen berkedut. Tidak, apakah Anda ingin memukuli orang-orang ini? Apakah mereka tahu apa yang harus dilakukan? Mereka seharusnya melihat situasi tragis pria gemuk itu. Bagaimana bisa begitu membosankan? Ketika Qin Yichen ragu-ragu apakah akan melakukannya, tiba-tiba, seseorang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tuan ini, di bawah 1 orang dan lebih dari 10.000 orang, bisakah kamu minum setiap hari? Ketika seseorang berbicara, seseorang secara alami setuju. Tuanku baru saja mengatakan bahwa kami tidak mengerti dengan baik. Bisakah kamu makan daging jika kamu di atas 10.000 orang? Bisakah kita meninggalkan desa ini? Mendengar serangkaian pertanyaan ini, Qin Yichen terdiam. Zeus, kamu benar-benar bisa membantuku. Karena Zeus mendominasi Olympus, peradaban orang-orang di bawahnya adalah keadaan acuh tak acuh. Bagaimanapun, warisan darah yang dihotbahkan Zeus akan dihancurkan oleh manusia dalam semua aspek. Aturan dunia ini kemungkinan besar akan ditulis ulang. Oleh karena itu, pencerahan tetap berada pada kondisi paling dasar. Juga tidak ada cara untuk memperoleh pengetahuan. Bukan karena kata-kata Qin Yichen tidak memiliki efek jera, tetapi karena orang-orang ini tidak mengerti beban di balik kata-kata ini. Di bawah 1 orang, di atas orang luar, merobohkan kuil, berapa banyak manfaatnya bagi mereka? Mereka masih belum bisa melihat dengan jelas. Tidak mungkin, aku hanya bisa membimbingnya selangkah demi selangkah. Memikirkan hal ini, Qin Yichen terbatuk pelan dan berbicara lagi. Hanya apa yang saya katakan kali ini sangat vulgar. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mengikuti pengaturannya, dan dia akan menuntunmu untuk bangkit, yang berarti menumbuhkan desa. Ketika kamu naik, seluruh Star Territory adalah milikmu. Kamu tidak hanya dapat minum sepanjang hari, bahkan anggur dari sisi lain Star Territory akan dikirimkan selama kamu memesannya. Sebelum kata-kata Qin Yichen selesai, penduduk desa tiba-tiba bersorak. Kami mendengarkan pria gemuk itu. Selama orang dewasa dapat membiarkan kita memiliki anggur berkualitas yang tak ada habisnya, apapun akan dilakukan. Tuanku, jangan ragu untuk menyebutkan apapun. Kita harus mengikutinya. Qin Yichen akhirnya menghela nafas lega di lubuk hatinya, melihat desa yang masih terlihat seperti Buddha menjadi gelisah. Memalingkan kepalanya untuk melihat pria gemuk itu ke samping, perintah Qin Yichen. Sekarang serahkan rahasia inkubasi monster yang telah kamu kuasai.